Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Rahmawati Joni. Saya akan mempresentasikan mata kuliah skema klasifikasi yang berjudul merancang skema klasifikasi arsip. Baiklah, saya akan langsung saja memasuki materi tentang merancang skema klasifikasi arsip. Sebelum saya menjelaskan tentang pembekasan arsip, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu arsip. Arsip secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsion, yang merupakan permulaan, tempat, dan kantor. Arsip merupakan dokumen tertulis, lisan, atau bergambar dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis dan elektronik. Biasanya dikeluarkan dari instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Sistem perbekasan merupakan cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara sistematis, sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila diperlukan. Tujuan perbekasan arsip. Yang pertama adalah ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali. Yang kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. Yang terakhir, mempermudahkan dalam penyusutan. Sistem perbekasan abjad. Sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan abjad, mulai dari A sampai Z, dari kata tangkap nama, baik itu nama orang maupun nama instansi atau nama badan organisasi. Berikutnya tentang pembekasan arsip. Pembekasan arsip itu ada pemeriksaan atau inspecting. Merupakan kegiatan memeriksa arsip yang akan disimpan. Beberapa hal yang harus dicermati yaitu apakah sudah ada di posisi simpan. Yang kedua, apakah lampir-lampiran itu sudah lengkap. Yang ketiga, apakah akan disatukan dengan suratnya atau dipisahkan karena bentuk fisiknya yang mengharuskan demikian. Berikut contoh-contoh dari arsip. Yang pertama adalah arsip tentang keuangan. Yang kedua, arsip tentang kepegawaian. Yang ketiga, arsip tentang hukum. Yang keempat, arsip tentang pendidikan tinggi. Yang kelima, arsip tentang pendidik dan tenaga pendidikan. Yang terakhir, arsip tentang perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya ada peralatan arsip. Peralatan arsip yang pertama ada stapler, folder, filing kabinet, sekat atau guide, yang perforator, yang terakhir label. Pembekasan arsip yang kedua adalah penentuan indeks subjek. Kode klasifikasi pada DDC dan alfanumerik tersebut itu disusunkan berdasarkan subjek atau ditentukan pada indeks subjek. Klasifikasi merupakan penggolongan surat menyurat atas dasar persamaan subjek yang ada. Yang kedua, kode. Kode itu yang digunakan berupa angka atau gabungan angka dan huruf. Apa saja kegunaan kode? Yang pertama, tanda pengganti dari pokok masalah, submasalah, dan sub-masalah dalam klasifikasi. Yang kedua, alat untuk mengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan. Berikutnya, cara menentukan kode klasifikasi baik itu fasilitatif maupun substantif. Kode klasifikasi dapat dibagi dua, ada dalam bentuk alfanumerik dan DDC.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kode klasifikasi arsip dalam bentuk alfanumerik. Arsip fasilitatif merupakan kegiatan penunjang organisasi yang ada setiap organisasi, seperti kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Ini merupakan bentuk-bentuk kode klasifikasi dalam bentuk alfanumerik. Berikutnya, arsip substantif merupakan kegiatan operasional organisasi yang membedakan tugas pokok masing-masing organisasi. Ini merupakan bentuk kode klasifikasi arsip yang berbentuk alfanumerik. Berikutnya, kode klasifikasi arsip yang kedua yaitu berbentuk DDC. Kita bisa melihat kode klasifikasi arsip yang berbentuk DDC, baik itu arsip fasilitatif maupun arsip substantif. Berikutnya ada tabel kode klasifikasi DDC dan alfanumerik. Sebelum kita memasuki tabel, sebaiknya kita harus mengetahui apa subjek dari arsip tersebut. Contohnya saja arsip tentang klasifikasi keuangan. Isi arsip tersebut itu menjelaskan tentang penyusunan anggaran. Baru kita memasuki apa kode klasifikasi dari penyusunan anggaran, baik itu DDC maupun alfanumerik. Berikutnya, pembekasan arsip yang ketiga yaitu pengindeksan. Pengindeksan merupakan kegiatan yang menetap kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Penentuan kata tangkap ini tergantung cara pembekasan yang digunakan. Pada sistem alfabetis, kata tangkapnya adalah nama. Kata tangkap pada sistem numerik adalah kode angka. Kata tangkap pada organisasi yang sudah memiliki klasifikasi arsip adalah kode arsip. Tata cara dalam penentuan indeks antara lain. Yang pertama, indeks harus jelas, singkat, mewakili isi arsip. Yang kedua, indeks itu harus mengandung makna tunggal, tidak ganda. Yang ketiga, kata yang digunakan harus sudah lazim. Yang keempat, fleksibel untuk perkembangan selanjutnya. Yang kelima, indeks harus kata benda atau yang dibendakan. Next. Ini bentuk daftar indeks arsip. Baiklah, kita akan memasuki tentang indeks relatif. Indeks relatif ini terdiri dari susunan istilah ataupun nama-nama masalah yang ada klasifikasi yang disusun berdasarkan urutan abjad sekalian diikuti kodenya. Dalam susunan pola klasifikasi, letak kode di depan masalah, sedangkan relatif indeks ada di belakangnya. Kegunaan indeks relatif dalam kearsipan adalah yang pertama untuk memudahkan menentukan kode klasifikasi surat sewaktu surat baru masuk maupun surat yang akan keluar. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mencari kembali berkas yang sudah disusun dalam filing kabinet. Berikutnya, ada subjek dalam arsip pada skema klasifikasi yang akan disusun menjadi indeks relatif. Kita bisa lihat bentuk indeks relatifnya. Next. Seperti inilah klasifikasi pada indeks relatif. Yang perbekasan
arsip yang keempat itu ada masukkan surat itu ke dalam folder. Itu penyutiran dibuat folder bekas, masukkan arsip yang telah diindeks. Seperti ini gambar map arsip. Bisa kita lihat ukuran-ukuran folder tersebut. Menulis kode klasifikasi arsip, indeks subjek dan tahun pada tab folder. Pengodean merupakan kegiatan pemberian tanda atau kode yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling pas dalam file. Dengan kode tersebut, petugas dapat mensortir atau menempatkan arsip sesuai kelompoknya. Pembuatan label. Kita harus tahu apa aturan-aturan dalam pelabelan. Yang pertama yaitu pengetikan dimulai dengan menyamakan jarak, yaitu 1 garis spasi dari sisi kiri. Yang kedua, jika digunakan label rangkap dengan tanda angka judul, harus diketik di tengah bawah dan tanda angka di tepi atas label. Judul dibuat dari salah satu nama sebenarnya atau dilakukan pengembalikan nama. Yang terakhir, jika digunakan label rangkap dengan tanda angka, judul harus diketik di tengah bawah dan tanda angka di tepi atas label. Berikut seperti ini kita harus melabel pada sekat-sekat di arsip tersebut. Selanjutnya, ada daftar isi berkat arsip tersebut ditempel di depan folder, seperti tabel di bawah ini. Perbekasan atau filing merupakan kegiatan penyimpanan berkat arsip ke dalam folder sesuai. Sebelum disimpan ke lemari, lebih baik arsip itu disusun sesuai dengan huruf abjad, lalu baru dimasukkan ke dalam folder. Dan seperti inilah cara penyusunan arsip. Setelah melakukan penyusunan arsip, arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder. Penempatan di dalam map dan rak. Kegiatan penempatan arsip di laci file atau rak file. Caranya dengan memasukkan arsip ke dalam folder dengan meletakkan bagian arsip di posisi sebelah kiri. Di dalam folder individual, arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal terbaru di bagian depan. Ini merupakan bentuk lemari arsip, yaitu filing cabinet. Yang terakhir, penemuan kembali arsip. Yang pertama, pencarian. Yang kedua, pengeluaran arsip dari rak. Yang ketiga, penulisan di sarana peminjaman. Yang terakhir, pengembalian.